Kalau nubuatan iblis masuk kubur dan keluar kubur ada. Yesus masuk kubur keluar kubur tidak ada nubuatannya. Iblis masuk kubur keluar kubur ada. Salam satu Tuhan. Para sahabat dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Malam, Bang Zuma. Ya. Katolik Protestan. Protestan, Bang. Silakan buka kameranya. Tolong bantu, Bang. Nah, aku udah kirim. Nah, Halo, Bang. lalu juga. Ini Iya. Gimana Bang, gimana? Bang Zuma ini saya punya friend. Iya, makasih. Berarti sering ke gereja, Bang? Sudah nggak sering sih akhir ini. Alasannya sibuk. Dan juga, Bang. Tapi Ada kurang keyakinan di situ, Bang. Ada sedikit ngeles di situ. begitu. Bang. Iya, iya. Tapi bukan karena pengaruh saya kan? Oh, enggak, Bang. Syukur. Alhamdulillah. Jadi gimana? Ini ada tema. Apa bukti kalau abang ini murid Yesus? Itu tema. Iya. Kalau menurut Yesus, Bang, sih saya belum ada para jamaah itu, Bang. Ya, maksudnya kan orang Kristen itu kan mengaku kalau mereka ini pengikut, mengaku murid Yesus, mengaku anak-anak Yesus. Ada bukti apa gitu yang bisa kami lihat kalau Kristen ini adalah pengikut Yesus gitu? Saya bukan pengikut Yesus, Bang. Jadi, Saya hanya percaya, Bang. percaya kalau Yesus itu Eh, Guru. bukan Tuhan. Eh, Tuhan, boleh saya Tuhan, tapi bukan sang pencipta sih, bukan sang pencipta. Jadi dia Tuhan tapi bukan pencipta. Ya, Berarti ada beberapa Tuhan dong, ada dua. ini Bang, begini Bang, kalau sepengetahuan saya Bang, waktu ketika Yesus datang ke dunia ini, itu nggak ada yang dicipta Bang. Ya, berarti kan dia Tuhan, tapi bukan pencipta. Berarti Tuhan saudara ada dua atau tiga atau berapa gitu. Bukan begitu Bang DP. Kalau menurut saya Bang begini, ketika Yesus datang ke dunia ini Bang, apa yang dicipta? Saya bertanya sama Abang, Enggak ada. berarti dia bukan sang pencipta. Iya, bukan. Tapi dia Tuhan menurut Anda. Kalau Tuhan itu Bang, apakah Tuhan itu sang pencipta? Ya, enggak. Tadi abang mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Ya. Apakah Tuhan itu sang pencipta? Nah, itu berarti pencipta. Iya, pencipta itulah Tuhan. Abang, Tuhan sang pencipta. Maksudnya, Wah. Abang, Yesus apakah adalah Tuhan, tapi bukan pencipta. Berarti Tuhan sang pencipta? Tuhan saudara lebih dari dua. Bukan begitu Bang. Tuhan itu sang pencipta. Begini Bang. Sejauh ini apakah Tuhan itu sang pencipta? Iya, Tuhan itu sang pencipta. Menurut Abang Tuhan sang pencipta? Iya, jelas dong. Lalu siapa yang menciptakan kalau bukan Tuhan? Bukan di Muslim ada Tuhan? Ya jelas dong. Tuhan kami Allah, Tuhan yang disembah oleh para nabi. Ya.
Sedangkan Yesus itu Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Iya. Nah, di Kristen kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan tapi dia bukan pencipta, berarti ada dua Tuhan Anda. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang bukan pencipta, kan gitu. Kalau saya bang, waktu Yesus turun ke dunia itu dia tidak ada yang dia ciptakan ini. Iya, karena itulah dia bukan Tuhan, Bang. Oke, Saudara Yasser. Iya, apa lagi? Gimana? Ketika yang abang bilang Yesus adalah Tuhan, Iya, abang yakin itu? kalau saya bilang apa? Kalau Yesus adalah Tuhan, abang yakin itu? Yesus bukan Tuhan. Itu menurut abang. Iya, Yesus bukan Tuhan memang. Ya, Ya kalau sekarang Yesus bukan Tuhan, abang yang Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah Yesus. ya. Ya saya tahu. Ah. Nah, terus Abang kenapa Anda nyembah Yesus kalau gitu? Kau sudah pernah ke langit? Abang sudah Belum pernah ke pernah. langit? Belum pernah, botak. Pertanyaannya pertanyaan aneh-aneh aja gue pertanyaanmu kau. Bukannya bahas agama malah. Oh, udah pernah ke langit? Kenapa enggak sekalian aja? Oh, udah pernah ke surga? Profil serem. Tapi mentalnya mental bekicot. Suruh buka kamera nggak mau. Lebih bagus ini Bang Jessica ini. Namanya nama cewek tapi badannya bagus. Badan laki-laki. Dia botak palanya, mukanya serem. Suruh buka kamera jadi pink. Muka seram di profil. Wah, disuruh buka kamera. Nakutnya minta ampun. Dasar botak. Oh, lehernya leher beton. Hidungnya kayak pelepah kelapa. Mulut bisa masuk. Kemudian jembatan. Tapi buka kamera. Ribut kan. Nah, itu kan? Nah, suruh buka kamera susah kali. Lihat beton. Mulut kayak kontainer. Lubang hidung kayak atap rumah. Lanjut. Buka kamera susah kali. Buka kameranya dulu. Nah, kalau mau ke kamera, aku percaya. Saya mau ke Enggak lama ku remas-remas mulutmu nanti. Dah kau di bawah. Ya, lanjut. Jadi Tuhan Anda ada berapa, Bang? Yang saya nggak tahu gitu. Ada apa dengan dirimu? Ada apa? Kenapa? Ada apa, Bang ini? Kenapa? Kenapa enggak tahu Tuhannya yang mana? Tolong abang jelasin dulu. Yesus itu manusia yang bertuhan. Bertuhan kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Jangankan melihat Tuhan, melihat kelopak mata bisa nggak melihat kelopak mata paling dalam? Mata dipakai melihat kan? Betul? Benda yang paling dekat dengan mata aja yaitu kelopak mata kita nggak bisa lihat. Apatah lagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi ada, Tuhan itu ada. Sebagaimana kita melihat alam semesta ini, berarti ada yang menciptakan alam semesta. Langit begitu kokoh, tidak rubuh. Berarti ada yang menciptakan, ada yang menahan itu semua, ada yang mengatur. Itulah Tuhan. Jadi yang melata di atas muka bumi ini itu bukan Tuhan. Kayak Yesus, Tuhan dari mana? Dari Hong Kong. Ya, jadi menurut abang memang harus dilihat dulu baru percaya itu Tuhan.
Ya nggak boleh, Tuhan nggak bisa dilihat. Orang Kristen begitu, dia nggak percaya Tuhan kalau nggak lihat. Nah, Tuhan kita lahir, baru dia tahu, baru percaya ada Tuhan. Mana Tuhan kita? Itu di atas, di pohon. Ngapain? Meti buah. Ini bang, ketika berbicara sama abang tadi, kalau dia Yesus itu dia Tuhan, apakah itu sang pencipta? Bukan. Yesus ciptaan. Yesus itu ciptaan Tuhan. Itu. Jadi kalau kita berbicara Tuhan itu Ya, sebagai saya itu, apakah itu salah saya agungkan dia sebagai Tuhan, siapanya? Yesusnya? Ya kan Tuhan, Anda salah. Mengagungkan manusia jadi Tuhan itu salah, sesat itu. Ya. Makanya Yesus mengatakan, "Nyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan." Soal penyesatan bang. Kalau begini bang. Jadi ketika kita sebagai orang Sulawesi Utara, Iyat Insanti itu manusia memanusiakan manusia, salah. Manusia bang. Ya, dari Katolik Protestan abang ini. Islam, Mau nanya ke? Kristen. Aduh. Orang dia menjelaskan Tuhan aja bingung. Coba aja ditanya. Silakan. Itu pas saya nonton live-nya Mbak Mikana itu kan ada yang bilang Kena sambar kan? Islam nggak usah terlalu sibuk dulu. Islam dibawa dulu tenangkan diri gitu. Nah, ini kita sambut dulu. Beroncong hadir lagi. Halo, saudara Beroncong. ya malam Bang Jumang. Malam juga Beroncong. Apa kabar kau? Sehat Jumang. Sehat Beroncong. Iya. Nah, bisa diskusi baik-baik kan? Iya bisa. Oke. Nah, sekarang coba kau buktikan ke saya kalau kau adalah pengikut Yesus. Apa buktinya? Itu kau nggak paham itu Jumang. Udah, makanya kau jelaskan. Ya. Sekarang gini lah. Muka Tadi kau mana? mengatakan gini. Dengar dulu. Mana? Kenapa? Gimana? Tadi kau mengatakan Yesus itu ciptaan Tuhan kan? Ya pasti dong. Nggak usah diragukan itu. Jadi kau punya agama nggak ya? Saya Islam agamanya. Ya Islam ya. Ya. Ya jadi setahu saya Jumang ya. Yang ciptakan Tuhan itu cuma satu loh. Cuma dua mungkin manusia ya. Apa? Adam dan Hawa. Yang Cuma mana? itu ciptaan Tuhan. Selainnya nggak ada. Ya. Seluruh manusia itu ciptaan Tuhan. Bongak kau. Kau yang bongak. Ya. Tapi kan ada ayatnya loh. Kau jangan gitu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ku tanya kau. Menurut agamamu manusia pertama ciptakan Tuhan siapa? Adam. Ya udah apa lagi? Ya. Terus Selanjutnya manusia yang lain? Manusia yang lain? Aduh, yang bongak di si Jumang ini. Kau si bongak. Kau lah bongak. Kau yang idiot. Kau ngerti apa itu ciptaan? Kau sumping kau tau nggak? Kau bongak Apa itu ciptaan? Coba. Ciptaan itu apa? Ciptaan adalah. Udah nggak usah sekali aku ciptaan Tuhan itu cuma Kau nggak ngerti, makanya kau sekolah, supaya kau tahu. Ya, si Jumang ini pura-pura sekolah. Segala sesuatu yang merupakan cipta dari Tuhan itu ciptaan tuyul. Si bongak memang ini.
Hanya saja Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang dicipta lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Ada yang ada ayah tanpa ibu. Ada yang ada ibu tanpa ayah. Semua manusia itu ciptaan. Jadi sekarang kau tanya kau. Tanya kau ciptakan Tuhan nggak? Ya dong, pasti dong. Gak seperti kau ciptaan setan. Nggak kau bocor kau ciptakan matamu kau bodoh. Matamu jadi kamu bisa menciptakan manusia, bapakmu. Iya lah, aku udah ciptanya. Matamu. Wah, Sumping kau. bapakmu bisa menciptakan manusia. Gila kau memang. Bapak bisa menciptakan manusia. Ini aku ini. Blow on. Kau itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kau melalui sperma bapakmu, tuyul. Kau bongak sumping kau. Bapaknya bisa menciptakan dia, wih. Dasar blok. Jadi masuk Tuhan yang ciptakan. Inilah. Semua apa yang ada di langit, bumi, dan keduanya itu adalah ciptaan Tuhan, tuyul. Bongak kau. Botol kau. Jadi kau bukan ciptaan Tuhan. Tidak. Pantasan kau tidak menyembah Tuhan. Ternyata kau kalau kau ciptaan Tuhan. Dasar idiot. Jadi cuma ya satu Makanya kurangi makan babi. Kurangi makan babi biar kau pintar. Iya, Biar makan kau babi pintar. memang. Kurangi Iya, makan iya. babi biar kau pintar. Ya. Jadi gini aja cuma ya. Apalagi idiot. Idiot, kau sumping kau. Idiot lah. Masa Kau kau bukan sumping- ciptaan Tuhan? Kau sumping anak lonceng kau. Ciptaan Tuhan. Sumping anak lonceng kau ketawa kau. Bukan ciptaan Tuhan katanya dia. Bukan ciptaan Tuhan. Kau bilang cuma sumping. Bukan ciptaan Tuhan dia. Coba gue tanya lagi. Jadi kau ciptaan siapa? Ciptaan bapakku. Iya. Tawa kau sumping ya. Bapakmu pencipta. Hah? Bapakmu pencipta. Jadi bapakmu gimana? Bapakku bukan pencipta. Jadi Kau yang mengatakan kau ciptaan bapakmu. Nah, Iya. Dengan apa bapakmu dengan apa bapakmu menciptakanmu? dengan sperma. Idiot. Jadi kau ciptaan apa kau? Sumping. Kau ciptaan apa kau? Kau ciptaan Tuhan, kau bukan. Nanti Ciptaan Tuhan kau. Iya dong. Hah? Jadi Kalau kau ciptaan Tuhan, buka dulu maskermu dulu coba. Buka dulu. Buka dulu. Buka dulu. Iya. Kau bilang cuma yang ketawa tapi nggak jelas kau. Sumping kau. Sekali ternyata dia bukan ciptaan Tuhan. Yang enggak ya. Ya ampun. Dia diingkari Tuhan, dia ingkari Tuhan. Sumping kau. Satu-satunya Sumping. manusia yang bukan ciptaan Tuhan dia. Iya, memang iya. Yesus saja diciptakan, Yesus saja diciptakan. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Bongak kau, bodoh kau. Masa orang generasi. Ini Jumang sumping anak lonceng. Kalau Mau mau dalilnya? mulut ini buka. Mau dalilnya? Mulut ini buka. Mau dalilnya Yesus ciptaan. Mau. Nggak usah kau. Itu. Kau itu. Malu kau bilang itu mesti malu sama kau. Justru aku mau menengokmu. Kau Malu. eksis di medsos, tapi wajahmu nggak nampak loh. Daripada wajahmu nampak seperti wajahmu tapi tidak ada otak. Jumang sumping. Kau nampak mukamu. Jumang Nampak sumping. mukamu memang. Tapi otakmu Mu nggak gue ada. nggak nampak kau ngomong kau. Aduh. Kau ciptaan bapakmu.
Kasihan aku lihat kau Jumang. Kasihan aku lihat kau Jumang. Kasihan. Malu aku lihat kau. Ciptaan Malu. Tuhan katanya. Jadi kau bukan ciptaan Tuhan. Seolah-olah kau dibanggakan di negara ini, tapi kau wajahmu nggak nampak. Kenapa di wajahmu? Daripada kau nampak wajahmu tapi jelek. Ya, seserah, jelas, tapi nggak ada ini kan? Ada yang sakit kan? Enggak kok. Ada apa? Mau bilang Nampak jelek. Nampak tapi jelek. Saya tidak nampak tapi ganteng. Ayo. penipu namanya kan? Penipu kau kan? Ketawa mulutmu itu. Agak malu kau. Aduh, pantasan kau itu tidak sempurna. Ternyata kau bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan Iya. bapakmu. Iya, kau ciptaan bapakmu. Jadi kau ingkari Tuhan. Jadi kau ingkari Tuhan kalau Tuhan yang ciptakan kau. Tidak lo Jumang. Loh. Tidak. Jadi gini Jadi ya. kau bilang kau bukan ciptaan Tuhan. Parah kali bukan ciptaan Tuhan. Memang ini si Jumang sumping nih nak nyonceng memang. Kata dia bukan ciptaan Tuhan. Seperti iblis. Ngomong Iblis saja masih mengaku ciptaan Tuhan. Kau itu lebih iblis dari iblis kau itu. Hah? Kau itu lebih iblis dari iblis. Up to you. Karena iblis saja mengaku sebagai ciptaan Tuhan. Iya, suka-sukamu yang ngomong suka-sukamu. Lah, kau tidak mengaku sebagai ciptaan Tuhan berarti kau iblis. Kau nggak paham Jumang. Kau nggak paham kau. Itu bukan ciptaan Tuhan kata dia. Mulutmu main jelek kan? Mulutmu selalu menghina. Sekarang roh yang ada di dalam tubuhmu itu ciptaan Tuhan atau bukan? Diam kau nggak tahu tuh. Diam aja kau nggak paham kau itu. Jadi ini ajudan tangkap mau. Buat apa? Tangkap man. Justru kau ditangkap kau. Buat apa kau naik di sini kalau kau hanya jadi bulan-bulanan? Buat apa? Bulan-bulan siapa? Ya bulan-bulananku lah. Bulan-bulananmu. Mending kau Bulan-bulan gini ya. mending kau turun. Ya, Mending kau turunkan. turun berikan sepiteng, bersihkan sepiteng tetanggamu, minta uang rokok sama tetangga. Turunkan. Mau turunkan. Kamu kan ada kerja. Mending kau kerja sepiteng sana, kau bersihkan sepiteng. No, daripada kau kayak gini. Naik ke sini jadi bulan-bulanan. Jumang. Permalukan saudara Kristen yang lain. Nggak malu itu. Justru kau yang malu nengok penggali saudaramu. toilet atau Kamu apa pernah nampak gitu. lo ya. Mukamu aja mana? Daripada kau naik ke sini nggak ada ilmu. Masa kau bilang kau bukan ciptaan Tuhan? Hebat kali rupanya orang tuamu menciptakan kamu dengan tulang-tulang, saraf-saraf, dia susun semua telingamu, kupingmu, apa segala macam, hidungmu. Kali bapakmu ciptakan kau ya. Pantasan tidak sempurna, ternyata bukan ciptaan Tuhan. Jumang sumping. Jangan pegang ya. Parah. Ternyata bukan ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan Tuhan ternyata. Kayak mana tuh gini aku dah. Malu. Ternyata bukan ciptaan Tuhan. Gini. Malu kan kalau Pantasan tidak stabil, tidak normal. Ternyata bukan Tuhan yang membuatnya. Jumang. Ternyata. Oh, kau nak mati kau. Bosa buat cilako kau. Budak cilako. Cik nak mati. Bosa budak cilako. Aduh, lucu kau beroncong. Iya, lucu ya. Benar. Iya, lucu ya. Kau bukan ciptaan Tuhan, kau katakan dirimu.
Pantasan semuanya nggak stabil dalam dirimu. Ternyata kau buatan bapakmu. Bapakmu ternyata yang menciptakanmu. Aduh, parah bencong, bencong. Halo saudara Diturunkan Sihan. dia. Dia udah mabuk. Kenapa diturunkan kawan itu? Mabuk dia, Bang. Ya. Nggak ada ilmunya. Abang dari Katolik Iya, Protestan. ya. Nah, nggak perlu juga. Aku nggak penting bahasa-bahasa itu. Jadi abang mau ngapain naik ke atas? Biar aku yang tahu apa aku sekarang kita Katolik. Sebenarnya aku sering juga ngikuti live ini. Jadi kalau ini aja, sedikit aja ya. Dengar dulu. Ini sikat. Buka kamera dulu. Pala banyak yang nggak pala banyak Buka kameranya dulu. Buka kameranya Habis dulu. itu diturunkan aja, nggak apa-apa. Percuma Buka kali kameranya itu dulu. ngomong-ngomong masalah tuh. Cuma kali ngomong bahasa Tuhan. Cuman Kan? Malaikat maut datang kan? Jemput langsung. Tanpa diizinkan lagi berdoa Bapa kami langsung dicabut. Halo juga. Bahasanya apa sih, Om? Buka kamera dulu dong. Buka kameranya dulu. Ntar. Iya. Ini Bu Ana yang tadi siang kan? Yang mana? Yang tadi siang yang minta nomor HP ku, yang ngajak aku ngopi. Enggak ah. Oh, bukan. Sorry. Heeh. Namanya sama berarti. Silakan buka kamera. Ya bentar. Iya. Silakan teman-teman Muslim. Semangat malam. Ano na, Oke. Biro na makirikira nga mita sinir ila acho tau. Itu melasir, bos. Itu melasir, Deng. Halo, semangat malam, Alparo Steel. Semangat malam. Malam Bang Juma. Iya, silakan kameranya, Bang. Ya, halo. Halo juga. Apa nih tema ini? Siap tempur dari Kristen, Katolik, Protestan. Protestan. Apa bukti kalau Protestan itu pengikut Yesus? Pertanyaanmu nggak sesuai sama judul kembali di sini bukti di Oten Murid Yesus gimana nih? Yang mana sebenarnya? Iya. Apa buktinya kalau kalian itu murid Yesus? Gini Bang Juma, kalau murid Yesus itu cuma ada 12. Jadi kita di zaman sekarang tidak muridnya lagi, kita anaknya. Wih, maafin ya. Yesus bertelur ternyata ya. Pendek kali pemikirannya. Apa? Ya, Tidak ada perintah Yesus pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi anakku. Mana dalilnya? itu saya pendek kali pemikirannya. Orang guru Yesus memerintah. orang guru di sekolah manggil murid-muridnya bisa juga disebut anak-anaknya, anak-anak masuk kelas gitu. Itu pemikiran Anda terlalu Ya. maksud saya. Oke. Jadi Anda anaknya gitu. Dalam arti kata murid kan?
Kalau masalah murid ya saya tidak tahu, tapi saya mengaku adalah anak daripada Tuhan Yesus. Nah, tadi Anda mengertikan bahwa di kelas Kami- anak sama dengan murid, murid sama dengan anak. Sekarang ditanya apa buktinya kamu anaknya? Coba. Apa buktinya kami anaknya? Ya kami mengikuti perintahnya. Dan Yang mana datang- perintah yang Anda ikuti? Mana perintah Anda ikuti? Mana? Perintah yang mana? Dan dia datang untuk kami untuk menyelamatkan. Makanya kami Alah, mimpi aja lu, mimpi terus. Mimpi terus. Yang saya tanya, mana perintah Yesus yang kalian lakukan? bukan mimpi. Nah, perintahnya mana? Yang Anda lakukan perintahnya mana? Ke gereja, ada perintah ke gereja? Kalau ke Ada? gereja gini, bukan. Kalau masalah ke gereja itu kan tempat kita untuk Iya, ada perintahnya enggak? Ada perintahnya enggak? ada. Nah, mana tunjukkan? Nah, Perintah Yesus ke gereja mana? oke, saya ambil ya. Oke, silakan. Kita tunggu. Mana perintah ke gereja mana? Khayal jago. Mana? Hmm. Mana? Ya bentar, saya buka ini. Lagi buka Alkitab. Oh, Alkitab lagi. Kasih waktu sebentar, kenapa? Dapat Silakan. ininya. Silakan. Oke, bentar ya. Silakan. Tuh. Terus, Mana dalilnya? Efesus 1 ayat 22 sampai 23 udah baca. Waduh. Itu ucapan Apa? Paulus yang kutanya ucapan Yesus jangkrik. Itulah Bang Juman yang selalu mengaitkan Paulus. Paulus Yesus di mana ya? Katanya pengikut Yesus kok jadi pengikut Paulus? Itu kamu nggak pernah terima narasi orang. Ya, kan ini pertanyaannya. Bukti murid Yesus kok kamu bukti Ya murid saya kasih Paulus? dalilnya. Itu saya kasih dalilnya. Efesus perintah itu surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Benar-benar lah. Jadi itu ajaran daripada Paulus, dari mana dapat dia kalau bukan perintah yang datang kepada dia? Ya dari mana? Dari mana? Ya, karena ada perintah kepada dia untuk memberitakan Dari mana? kepada umat manusia. Perintah dari mana? Iya. Kamu nggak pernah, Bang Juma nggak pernah menerima narasi orang, hanya narasimu sendiri aja yang boleh didengar. Saya bertanya terkait narasi saudara yang mengatakan Nah, bahwa Paulus menerima perintah, menerima firman dari mana? itu dalil yang saya tunjukkan, itu ajaran-ajaran datang kepada Paulus, karena itu perintah kepada dia untuk menjabarkan Ya, kepada seluruh perintah dari manusia. mana? Perintah dari mana? Perintah dari mana? Ya perintah dari Yesus. Di mana Yesus pernah memerintahkan Paulus? Astagfirullahaladzim. Loh, nggak usah sok kaget kayak gitulah Bang Juma. Iya, Itu semua- kaget lah masa sampai umur Anda ini tidak ngerti Yesus itu ajarannya selesai. Sebelum dia terangkat ke langit ajarannya sudah selesai. Paulus menulis tahun 50-an.
Sedangkan Yesus tak pernah mengajar lagi setelahnya. Dia tiba-tiba mengaku menerima firman dari Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Itu di tahun 30 tuh. Segala firman Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Paulus ketinggalan zaman dia. Ngarang cerita sendiri. Sibuk-sibuk sendiri. Gak ada dalil tau? Ke gereja gak ada. Buat lagi, apalagi yang bisa Anda buktikan bahwa kalian pengikut Yesus. Ke gereja bukan, ternyata Yesus tidak ngajarin. Apalagi? Itu dalil. Lagi? Saya tunjukkan kenapa Anda bilang tidak ada dalil. Itu dalil sudah saya tunjukkan di Efesus tadi. Itu datang dari mana coba? Datang kalau bukan pengajaran-pengajaran atau perintah-perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada Rasul Paulus. Untuk apa? Kalau Rasul Paulus memberitakan sesuatu, apa gunanya sama dia? Sedangkan yang diajarkan Paulus ajaran-ajaran baik. Jadi apa yang mau kita bantah dari sana? Kecuali tadinya ajaran Paulus Ajaran baik. sesat. Ajaran baik, kau bilang. Kecuali tadi Ajaran baik Yesus Paulus ajarkan. Hah? Ajaran baik kau bilang diajarkan Paulus. Ya jelas. Lah, Selama Paulus memberitakan kebenaran, dia tidak ada mengajarkan kepada takaran kebenaran itu dari mana? Takaran kebenarannya dari mana? Dari gereja. Saya bilang, bukti kalau Anda pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Kalau Kristen itu nggak diragukan, pengikut Paulus iya. Yang kita mau bukti ini pengikut Yesusnya. Bukti kalau Anda itu pengikut Yesus itu apa? Anda nggak bisa membuktikan apa? Kami berdoa dengan menyebut nama Yesus. Itu buktinya kami adalah pengikut dia. Ya ampun. Penyesat juga bisa berdoa pakai nama Yesus. Hanyalah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, itu kata Yesus. Sahabat Kasafa Sukran. Jadi bukan takaran berdoa pakai nama Yesus itu adalah kemudian pengikut. Enggak, penyesat juga berdoa pakai nama Yesus. Makanya diusir. Gak ada lagi. Berdoa gugur. Ke gereja gugur. Apalagi? Apa yang mau Anda gugurkan di sana coba? Ya gugur. Emangnya kami ke gereja itu berbuat apa? Emangnya kami ke gereja itu berbuat Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Yesus tidak mengenal kalian. Itu aja intinya. Kami ke gereja itu memuji dan memuliakan. Enggak ada perintah ke gereja. Akan ubiet. Enggak ada perintah ke gereja. Enggak ada perintah Yesus. Itu perintah Paulus. Oke. Masalah tentang gereja kita sampingkan. Nah, kan udah gugur kan bilang. Gini. Lagi. Sekarang intinya kita ambil. Intinya kita di dalam gereja itu kita ngapain? Coba. Menyembah manusia kuburan yang keluar dari kubur. Itu kan? Apa keluar dari kubur? Ya betul. Kristus. Iya betul. Nah itu dia Tuhanmu. Nah, sekarang dengar dulu. Sekarang kata Yesus keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Dia untuk menggenapi firman-Nya supaya genaplah firman Allah. Ini kita bangkit dari kubur juga. Dari sana. Pandai-pandaian. Di mana coba di mana firman Tuhan bangkit hari ketiga itu di mana? Di mana? Sesuatu ya. Silakan. Pusing pengikut Paulus ini. Enggak. Apa? Nah, Matius 28 ayat 5 sampai 6. Siapa yang bacakan Anda pasti? Silakan Anda baca. Setiap Anda minta dalil, setiap Anda minta dalil sekarang Anda enggak pernah terima. Silakan Anda baca. Ya udah.
Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dinyatakannya. Mari lihat tempatnya. Apa? Itu buktinya. Apa yang mau Anda sangkal dari sana? Bukti apa itu? Lah, Bukti apa? ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama Ya, seperti yang bukti telah apa? dikatakannya. Bukti Buktinya apa? dia bangkit. Buktinya dia bangkit dari kematiannya. Bukti Supaya dia bangkit dari masalah. di mana? Di mana firman Tuhan untuk kebangkitan itu di mana? Aduh. Matius 28 ayat 5 Iya. sampai Itu penggenapan nubuatannya di mana bangkit dari karena kubur? sudah terjadi maka genaplah. Terus nubuatnya mana? Nubuatnya bangkit dari kubur mana? Mana? Dia bangkit dari kubur sesuai dengan nubuatan. Lah, itu nubuatan. Sekarang saya tanya, nubuatan itu apa coba? Ramalan Nabi. Itu perkataan sebelum terjadi. Ya, Hanya di mana nubuatan. di mana nubuatan nabi-nabi ada Mesias mati bangkit dari kubur mana? Nah, Tadi bilang ini bangkit dari kubur. Lah, iya, Tuhanmu. Saya yakin, ya. Saya yakini. Itu Tuhanmu. Saya mengiyakan itu. Itu Tuhan Anda. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya itu adalah kebenaran, bangkit dari kubur itu ada kebenaran, berarti sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Mana nubuatan itu? Mana? Mana? Aduh, memang. Pak Bang Jum, apa yang nggak pernah terima semangat sekarang? Saya terima narasi Anda yang saya tanya. Bang Juma. Di mana? Sebelum penyaliban itu sudah ada. Sudah ada apa? Nubuatan. Ya, di mana? Makanya cari. Mana nubuatannya Mesias bangkit dari kubur pada hari ketiga? Nubuatannya mana? Tadi Anda minta dalil di mana Yesus bangkit Itu dari kubur. penggenapan. Sekarang nubuat. Arti penggenapan itu apa coba? Penggenapan itu artinya yang membuktikan tentang ramalan itu terjadi, yang memenuhi ramalan itu. Nah, mana ramalannya? Mesias mati bangkit hari. Iya. Ramalan apa perkataan? Nubuatan itu adalah ramalan Nabi. Sekarang mana nubuatan Mesias mati bangkit hari ketiga? Mana nubuatannya? Dan digenapi di Matius 28 tadi. Ada? Bentar. Nggak ada nubuatannya. Itu cuma kejadian-kejadian untuk angkatan jahat doang. Silakan. Ada. Ada. Dulu saya lagi buka Alkitab, sabar. Sampai 2 jam sebelum kiamat nggak akan kau temukan itu. Sabar dong. Sabar sedikit, kenapa kasih waktu? Anda butuh dalil kan? Dua jam sebelum kiamat. Tedeng. Nggak ada, itu buatan gereja, itu bangkit dari kubur itu buatan gereja. Yesus yang menubuatkan itu untuk angkatan jahat, tapi tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Banyak itu dalilnya, itu ada di Markus 8 ayat 31. Nubuat yang diminta bukan penggenapan, jangkrik. Itulah Anda sudah argumentasi
Loh, sama lawan argumentasi yang kalau jelas. bangkitan itu ada, berarti sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Ada nggak kebangkitan dinubuatkan pada hari ketiga? Ada nggak? Saya kasih tadi Matius 20 ayat 18. Itu penggenapan. Itu penggenapan. Yang diminta itu adalah nubuat. Setiap ayat yang pasti itu tetap Anda bantah. Itu penggenapan. Saya Itu minta apa? nubuat. Itu Saya minta penggenapan. nubuat, bukan penggenapan. Mana? Di mana dinubuatkan ada Mesias bangkit pada hari ketiga? Gimana nubuat? Aduh, memang Anda tidak bisa menerima kenyataan. Sungguh luar biasa. Bangkit dari kubur ada. Iya, Sekali. bangkit dari kubur ada. Sembahan Anda keluar dari kubur memang ada. Itu yang kalian sembah, makhluk yang keluar dari kubur itu kan. Nah, kalau itu adalah sebuah kebenaran bahwa Tuhan bangkit dari kubur, mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Ada nggak? Itu kitab Yahudi kayak mana itu kitab Yahudi? Kami sekarang kitab Injil. PL itu kan kitabnya Yahudi. Kalian cuma nebeng aja. Silakan. Itu bangsa jauh sebelum Yesus terjadi penyaliban, memang di PL itu udah ada. Yang Ada atau tidak ada? Ya, ada. Mana tunjukkan? Di mana dia diceritakan bangkit pada hari ketiga? Di mana? Masalah kebangkitan pada hari ketiga memang di sana nggak secara detail diterangkan. Iya, memang nggak ada. Enggak dulu. Masalah dulu dan bajunya dan bajunya dibagi-bagi itu ada. Ada itu. Bangkitnya mana? Nggak ada bangkit. Ini loh Bang Joni. Kalau kita pergi ke PL, udah di sana memang tidak diterangkan secara detail. Ya nggak ada memang, nggak ada. Dengar dulu. Di sana secara detail tidak ada ditulis masalah kebangkitan. Ya memang Tapi nggak masalah ada. kebangkitan. Begini ya, dengar dulu makanya saya bilang Anda itu jangan punya otak, jangan dikeraskan loh, dikasih cair dikit. Kenapa? Ya kan saya bilang nggak ada. Gini loh, Pak Cuma. Sebelumnya kita udah pernah berdebat. Anda menyangkal kalau Yesus itu dibunuh bahkan mati. Itu Anda menyangkal. Ya Padahal Oke. Itu di PL itu ada. Itu PL jauh sebelum itu bukan ada. Yesus. Loh. Itu bukan Yesus yang dinubuatkan tentang yang mati di PL itu. Mati di PL. Itu adalah nabi-nabi yang lain. Yesus yang jawab itu. Gimana Yesus menjawab itu? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Yesus yang jawab, bukan saya. Jadi kalau Anda membaca tentang ada nabi dibunuh, ada orang Mesias dibunuh, memang dibunuh tapi tidak bangkit kan? Nah, karena memang nabi-nabi yang dibunuh itu Zakaria misalnya dibunuh, tidak bangkit memang. Memang kalau sangat luar biasa kalau masalah menggoreng dalil. Saya akui itu. Loh, itu Yesus yang mengatakan, bukan aku. Baca Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab sebagian dari nabi-nabi yang diutus kepadamu kau bunuh, kau salibkan. Antara Habel sampai ke Zakaria anak Bereknya. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan digenapi angkatan jahat ini. Memang tentang penyaliban, penyiksaan, bilur-bilur, luka dan seterusnya, ditombak, ditelanjang. Memang ada nubuatan itu untuk nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Tapi bukan untuk Yesus. Oke. Dan tentang kebangkitan itu nggak ada di PL kebangkitan nggak ada. Oke, itu Anda akui. Itu cocokologi gereja doang. Oke, itu Anda akui. Selain Yesus, apakah ada kejadian pembunuhan-pembunuhan seperti yang Anda ceritakan tadi? Apakah itu hanya terjadi kepada kehidupan Yesus Kristus? Ya, Yesus yang menerangkan, nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Torah banyak yang dibunuh. Anda Mulai tadi dari sudah menerangkan masalah kematiannya, masalah pembunuhan kena tombak, patah tulang, apa segala macam. Itu bukan untuk Yesus. Loh,
Untuk nabi siapa? Ada dalilnya. Itu coba tunjukkan salah Ada satu. dalilnya. Matius Sama siapa? 23 nomor 20 nomor 32 sampai 36. Baca. Selain daripada Yesus, adakah nabi yang lain cara pembunuhannya Ada. demikian? Udah Ya aku udah bilang Anda ada. tunjukkan dalilnya. Anda Matius tunjukkan dalilnya 23 kepada nomor saya. 32 sampai 36. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Anda tunjukkan dulu biar saya dengar, biar saya tengok. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bukan aku yang bilang, Yesus. Ya, Matius berapa tadi? Bilang di Matius berapa tadi biar saya buka. 23 nomor 32 sampai 36. Oke. Yang kalian sangkakan nubuatan untuk Yesus itu ternyata bukan. Kalian aja yang psikologi. Biar saya buka sebentar ya. Nah, Matius oke, 23. dengarkan. Jadi nabi-nabi itu disalib, dibunuh, disesah, Dengar dulu. tapi tidak bangkit. Makanya tidak ada nubuatan tentang kebangkitan. Nah, sedangkan yang bangkit di kubur itu bukan Yesus, karena tidak pernah dibuatkan. Itu sibilisisis. Kalau nubuatan iblis, masuk kubur dan keluar kubur, ada. Yesus masuk kubur, keluar kubur, tidak ada nubuatannya. Iblis masuk kubur, keluar kubur, ada. Ini oke, Jumal. Bang Jumal. Bang Jumal. Ya, ya. Dalil yang Anda kasih itu sangat berlawanan sama dalil yang di PL. Oh, Berlawanan. mama. Itu sangat berlawanan. Dia sedangkan di Matius yang Anda bilang, di sini tidak ada masalah tentang pembunuhannya, tentang tombak menombak. Apalah orang ini. Kalau di perjanjian lama itu jelas masalah jubahnya yang sudah. Di Anda situ tidak boleh sudah melakukan sangat. itu. Anda Yesus tidak yang boleh menerangkan. melakukan itu. Kalau di Yesus sana yang masalah menerangkan, jubah, bukan aku. masalah jubah. Kalau di PL masalah Yesus jubah. yang menerangkan itu. Kalau mengenai Makanya- jubah, mengenai ditombak itu kan cocokologi gereja doang. Cuma cocok kalau di nubuatan di PL ada tombak. Ah, kita bahas dong, kita tulis dong tombak lambungnya. Di situ ada jubah di tapi mana No. kebangkitan mana? Tertulis. Tadi Anda Mana? bilang, Mana? tadi Mana Anda kebangkitan? bilang, dengar dulu. Mana? Tadi ada, dengar dulu, Anda bilang dituduh oleh gereja, sedangkan yang kita bahas tadi itu di PL perjanjian lama. Kitab orang Yahudi. Cocok. Yesus menerangkan itu, makanya dengarkan dulu. Jangan saya seterusnya mendengar Anda. Nubuatan tentang penganiayaan, penyaliban, pembunuhan ada. Tapi tidak ada nubuatan bangkit dari kubur. Gak ada nubuatan bangkit dari kubur di PL, gak ada. Jadi yang ada hanya penganiayaan, penyaliban, pembunuhan terhadap oknum. Nah, apakah ada nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang dibunuh? Ada. Bangkit gak? Enggak. Makanya gak ada nubuatan bangkit. Gak ada nubuatan tentang kebangkitan hari ketiga, itu gak ada. Di dalam kitabnya Yahudi. Tapi penganiayaan, pembunuhan ada. Nah, Yesus menjawab bahwa memang banyak orang dibunuh mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dibunuh oleh mereka. Ada nggak bangkit? Nggak ada. Semua, aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Adapun kebangkitan itu cuman tanda untuk orang jahat. Begitu. Maksud saya Bang Juma, dalil yang di PL yang tertulis di Mazmur itu isinya semua persis kayak kejadian di mana Yesus pas saat disalibkan, dan di sana pun berkata, mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ah, ini ya, sekarang siapa yang ini yang aku ini? Ya nabi-nabi Siapa dong, nabi-nabi, Aduh. salah satunya nabi. Kok aduh?
Kok waduh? Anda kenapa dan tidak mau menerima kebenaran? Kenapa mau menerima Untuk kebenaran? apa Nabi Apanya? bersaksi untuk apa Nabi bersaksi di perjanjian lama coba? Sedangkan Kan itu- orang yang di Itu sekarang nubuat. Itu nubuat. sedangkan nabi-nabi yang dipercaya oleh orang di perjanjian lama ada Nabi Musa. Yesus sudah menjawab Nabi-nabi itu. Penganiayaan dan penyaliban itu terjadi terhadap nabi-nabi. Yohanes Pembaptis dibunuh, Zakaria dibunuh. Itu yang dinubuatkan. Ada nggak nubuatan bangkit? Nggak ada. Kenapa? Karena Zakaria tidak bangkit. Yohanes Pembaptis tidak bangkit. Makanya tidak ada nubuatan bangkit. Bangkit itu hanya dari nubuatan Yesus untuk orang jahat. Matius 12:38-40. Yesus saja yang menubuatkan itu tentang kebangkitan Yesus. Tapi yang bangkit anak manusia. Untuk siapa? Untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Matius 12:38-40. Ada nggak Yesus mengatakan, tunggu. Tolong tunjukkan dalil, ada nggak Yesus mengatakan, aku akan bangkit? Ada nggak? Oke Bang Juma. Nah, tunjukkan ke saya. Gini loh Bang Juma. Kalau kita pergi ke PL, ada di Mazmur, ada di Zakaria, itu lengkap loh sesuai dengan kejadian yang telah dialami. Oke. Dan Anda ingin mengatakan itu digenapi oleh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Yesus berkata, dan aku akan bangkit. Pada hari ketiga, aku akan bangkit. Ada dalil? Udah? Tadi kan udah saya bilang. Enggak ada. Gini loh. Yesus mengatakan dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Kenapa dia? Karena yang bukan Yesus. Dan yang bangkit ini sibilisis. Kayak gini loh Bang Juma ya. Memang kalau kita pergi ke PL di sana tidak ada secara detail masalah kebangkitan. Ya memang nggak ada. Tapi masalah pembunuhan, kenapa Anda bilang itu terjadinya kepada nabi-nabi yang dulu? Apa alasan Anda Yesus yang mengatakan itu. Bukan aku. Yesusnya yang mengatakan itu, Yesus. Kalau disamakan dalil yang di PL sama yang di perjanjian baru sekarang, itu tidak ada kecocokan. Karena di perjanjian lama... Karena Yesus tidak menjelaskan secara mendetail. Yesus hanya mengecam kemudian orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, yang melakukan penganiayaan sejak dari Habel sampai kepada Zakaria. Yesus yang mengecam itu, bukan aku. Yesusnya yang menjelaskan itu. Oke, bukan itu aku. kita terima. Oke, kita terima. Terus, makanya kita kalau kita menerima bukti sesuatu kejadian, pasti dari bukti-bukti itu kita udah bisa menyesuaikan bahwa kejadian ini betul terjadi apa enggak. Jadi makanya sebelumnya kemarin, makanya logika itu harus dipakai. Jangan kita kamu tahu nggak Bible itu, perjanjian baru itu ditulis untuk dicocok-cocokkan pada kitabnya Yahudi. Kamu ngerti nggak? Dan yang tidak cocok itu ditolak. Tahu nih. Perjanjian baru itu. Kalau namanya perjanjian baru itu perjanjian baru setelah Yesus ada, itu nggak ada yang cocok-cocokkan itu. Itu tentang perjanjian baru itu dibuatlah sandiwara seakan-akan Yesus yang menggenapinya. Siapa? Sedangkan Yesusnya mengatakan, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Kenapa bisa penuhi takaran? Hai kamu ulat-ular. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu? Meloloskan dirimu dari api neraka. Itu kata Yesus. Kamu tidak akan luput dari neraka. Sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, ahli Taurat, orang bijak. Separuh di antara mereka kau bunuh. Separuh di antaranya kau salibkan. Itu kata Yesus. Kata Yesus tuh. Tidak dirincikan bahwa sebelum dibunuh, ditampar dulu, dibagikan pakaiannya dulu. Enggak.
Tapi Anda menganggap bahwa yang dinubuatkan di PL itu untuk Yesus. Oh bukan. Itu untuk nabi-nabi, untuk ahli Taurat yang kemudian diutus oleh Tuhan kepada mereka lalu mengalami pembunuhan, penyaliban. Bukan untuk Yesus itu. Nah, Jadi- kalau Anda nggak percaya, sekiranya untuk Yesus dan Anda mengimani Yesus bangkit dari kubur, mana nubuat bangkit dari kubur di kitabnya Yahudi? Jadi maksud Bang Juma ini sebelum Yesus lahir itu di PL udah ada masalah penyaliban itu tentang pembunuhan penyaliban. Yesus bukan kata saya, kata Yesus. Sekarang kita kembali ke PL dulu. Apakah di zaman PL cara pembunuhan itu caranya penyaliban? Kan ada. Pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus yang tadi. Anda tidak baca. Matius 23. Nomor 23 nomor 34. Anda baca coba. Ya, Anda mengakui itu perkataan Yesus. Berarti Eh. apalagi yang Anda sangkal? Berarti di PL juga Yesus sudah ada berarti kan? Yesus mengatakan apa? Anda kan membawa nubuat. Berarti intinya sekarang sesuai dengan perkataan Anda, berarti di PL pun Yesus sudah berkuasa berarti gitu kan? Kok jadi Yesus berkuasa? Lucu Anda ini. Bikin kali Anda menuhankan anak orang. Narasi apa yang saya ikuti? Itu yang saya ikuti. Yesusnya mengatakan bahwa Tadi saya celakalah bertanya. engkau. Tadi saya bertanya. Celakalah. di PL, Di PL itu sudah ada nubuatan tentang penganiayaan orang-orang benar. Tapi tidak ada nubuatan kebangkitan. Oke kan? Berarti bukan Yesus toh? yang menceritakan di PL itu berapa? Anda bilang tadi Yesus. Berarti di zaman PL juga Yesus berarti sudah ada kuasanya kan? Dia menceritakan penggenapannya di PB, di kitab Matius 23, Cak Ayu. Karena Yesus itu pembaca kitab-kitab terdahulu, jadi dia tahu. Berarti berarti di PL, berarti sekarang kita intinya di PL pun berarti Yesus sudah ada wujudnya gitu ya. Salah orang ini. Kenapa bisa Yesus di PL? Kenapa dia menceritakan di zaman PL kalau sesudah Dia membaca, saya pun bisa karena aku membaca. Yesus itu pembaca PL, Cak Ayu. Yesus membaca PL, berarti Yesus menuliskan di perjanjian Kok Yesus menulis lagi? Kok menggenapi lagi? Anda kalau generasi yang logika kenapa? Coba Kamu yang aneh. Anda menuduh bahwa di PL itu adalah nubuat untuk Yesus. Yesus menyangkal Anda. Itu bukan untuk aku. Itu untuk nabi-nabi yang lain, bukan untuk aku. Di mana Yesus mengatakan itu bukan untuk aku? Matius 23, 32 sampai 36. Belum paham juga. Itu udah saya baca. Nah, itu untuk siapa itu yang dinubuatkan dianiaya, disalib dan seterusnya? Itu untuk siapa menurut Yesus? Itu tadi udah saya baca. Ya, itu menurut siapa? Menurut Yesus. Saya cocokkan sama itu tidak nyambung. Cara pembantaiannya tidak nyambung. Kok tidak nyambung? Lebih tidak nyambung lagi kalau Yesus. Kalau di PL Lebih tidak nyambung. Oke. Tidak ada ditombak. Oke, tidak ada ditombak. Tidak ada kemudian dibagikan kemudian jubahnya. Oke. Apalagi yang tidak nyambung? Apalagi? itu ada di PL itu ada masalah jubah dibagi-bagi itu ada. Iya, ada. Iya, oke. Tapi tidak ada sama nabi-nabi lain kan tidak ditulis. Tidak ada. Apalagi yang tidak ada? Maksud saya gini loh Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Ayat dan dalil yang di PL. Masalah kematian tentang Yesus, tentang pembunuhan Yesus, itu dinubuatkan di Perjanjian Baru pas seperti yang sudah yang tertulis di PL. Pasti pengarang kitab mencocok-cocokkan untuk Yesus. Dalil yang menjadikan keadilan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susahnya penyembah Yesus ini. Anehnya jadi orang. Kitabnya Yahudi. Tapi logika katanya, tapi sekarang begini. Jadi menurut saudara yang dinubuatkan di salib itu Yesus.
Ya. Mana nubuatan bangkitnya? Kalau masalah makanya saya bilang tadi, memang dibangkitkan itu saya itu saya setuju. Nubuatan bangkitnya di hari ketiga mana? Yang tepat, karena tidak ada nubuatan kebangkitan, yang tepat adalah nabi-nabi. Karena nabi-nabi memang tidak dinubuatkan untuk bangkit. Udah, kau tidur sana tidur. Jangan lupa urut ucokmu urut. Pakai apa? Kecap. Idiot kau, idiot. Anak SD aja kalau saya sudah jelaskan begitu nyampe otaknya. Ya, kau ini udah tua. Masa nggak nyampe otakmu? Kau yang karang sendiri. Kitabnya orang Yahudi itu adalah kitab independen. Berdiri sendiri kitab itu. Nggak ada kesinambungannya dengan PB. Kalian yang menyambung-nyambungkan kitab itu. Kalian memasukkan ajaran sesat masuk di kitabnya orang. Nggak nyampe otak kau. Kau dengarkan di bawah nih. Kau dengarkan ya. Aku jelaskan samamu. Di dalam kitabnya Yahudi, dinubuatkan, diceritakan. Seperti di Yesaya 53 lah misalnya. Di situ banyak orang-orang benar. Ada orang benar, kemudian teraniaya dan seterusnya. Kamu tahu, Yohanes Pembaptis mengalami itu juga. Anda mencari tuh, di mana Yohanes Pembaptis kemudian dibagi-bagikan jubahnya? Pasti kau akan tanya begitu kan? Di mana kemudian Yohanes Pembaptis ditusuk lambunya? Kau akan mencari seperti itu. Oke? Jawaban saya, penulis PB supaya itu dianggap Yesus, maka dibangunlah cerita Yesus ditusuk lambungnya supaya cocok dengan PL. Jubahnya dibagi-bagikan supaya cocok dengan PL. Sayangnya karena orang yang menulis PB, orang Kristen, tidak bisa mengintervensi PL, kitabnya Yahudi. Sehingga orang Kristen tidak bisa memasukkan karangan dengan terang bahwa di dalam kitab Yesaya ada diterangkan Mesias bangkit pada ketika matamu. Di dalam Torah ada dijelaskan bahwa Mesias mati bangkit dengan gigimu. Di dalam kitab Yeremia kemudian Mesias mati bangkit pada ketiga perutmu. Gak bisa kau masukkan tipuan-tipuan begitu di kitabnya Yahudi. Kau akan ditegur kalau selalu parah. Ini aja udah parah. Paling kau masukkan ajaran kayak begitu. Jadi tidak ada kebangkitan di dalam PL. Kalau penganiayaan, penyiksaan dan seterusnya, ditombak dan seterusnya ada. Ada memang. Tetapi tidak ada kebangkitan. Maka siapa yang menjawabnya? Yesus yang menjawabnya. Di mana Yesus menjawabnya tentang siapa yang dia dinubuatkan di situ? Matius 23, 32 sampai 36. Tapi di situ nggak ada dibaca, tidak ada jubah dibagi-bagi bang, tidak ada ditusuk tombak. Jadi bukan itu. Yang mana yang ada tusuk tombak? Di Yesus. Cumi. Itu tulisan kan muncul belakangan, dicocok-cocokkan. Kita kau ngerti nggak? PL itu disatukan dengan PB nanti di abad keempat. Direvisi dulu. Mengalami revolusi pemikiran orang-orang yang ada pada saat itu. Mengalami perubahan. Lalu PL juga mengalami perubahan. Dikawinkanlah dengan PB. Pada abad keempat itu PB dengan PL digabung begini. Dicocok-cocokkan masuk begini. Jadi karena ada di situ jubah dibagi. Oh ditulis lah. Jubah Yesus dibagi-bagi. Ditombak lambungnya. Cocokkan supaya dianggap. Tapi kecolongan. Kecolongannya di mana? Kalian Kristen tidak sanggup mengubah PL. Dengan memasukkan siluman-siluman seperti yang lain. Bahwa di situ dan Mesias bangkit pada hari ketiga matamu. Mana ada kayak gitu? Gak ada. Kecuali ada tertulis bangkit hari ketiga di PL. Mungkin kau bisa memaksakan Yesus di situ. Tapi gak ada.
Berarti nubuatan-nubuatan tentang penyiksaan, penyaliban, pembunuhan terhadap Mesias itu hanya berlaku kepada nabi-nabi yang bukan Yesus. Yang Yesus terangkan di Matius 23, 32 sampai 36. Belajar lagi kalian, belajar. Terlalu memaksakan. Tapi idiot. Diajarin, tidak mau terima. Ada enggak nubuatan bangkit dari kubur di kitabnya Yahudi? Ada enggak? Sampai kau berak celana kau tidak akan pernah temukan itu. Andai saja Yahudi seluruh dunia habis mati, oh kalian leluasa lah. Leluasa. Pokoknya yang muncul semua tuh gereja, nama Paulus pun masuk di dalam PL. Gue rasa kalau orang Yahudi habis di dunia ini, kitabnya kalian pegang sampai sekarang ini, Pak Bom juga masuk ke dalam. Disebut juga tuh. Di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi. Muncul namanya Pak Bom, Edis. Sebagai anak-anak Tuhan muncul semua tuh dalam RK. Wah, tanya Edis jadi ini, Pak Bom jadi ini. Matamu. Tapi karena orang Yahudi pemegang kitab, kalian belum leluasa kali untuk melakukan terhadap kitabnya orang. Sedangkan itu kalian sudah banyak yang merubah-berubah terjemahannya. Dari babi haram menjadi babi hutan lah segala macam. Apalagi kalau Yahudi sudah tak ada. Jadi alpukat lah itu. Alpukat lah itu kitabnya orang kebuat. Halo, semangat malam. Untung Yahudi masih hidup. Jadi kalian masih malu-malu merevisi kitabnya orang kan? Coba Yahudi sudah tak ada, semuanya habis. Kitabnya Yahudi yang muncul cuma namanya kalian di dalam. Halo bang, assalamualaikum. Iya. Mungkin nama Abraham kalian rubah menjadi Martin. Nama Daud kalian rubah menjadi Markus. Peter. Halo bang, assalamualaikum. Namanya Nabi Musa kau rubah menjadi Petrus. Andai Yahudi yang pemilik kitab sudah tak ada. Mungkin kitabnya orang yang namanya Torah kau rubah menjadi cungkring. Mana pandaian kalian. Gak paham sampai sana ilmu kalian bukan? Saya perlu tanya ngomong. Iya betul, kitab Spanyol. Halo, semangat malam. Halo. Halo, Katolik, Protestan, Muslim bang. Muslim, Ya, mau dibaptis? jangan. Silakan naik. Saudara-saudara non-Muslim. Semangat malam. Saudara Ayam. Malam. Malam. Katolik, Protestan. Kristen bang. Terus kenapa bang ini? Ya? Ini mau tanya dulu bang. Mau tanya dulu bang. Bang ini sebenarnya siapa? Siapanya Kristen? Saya juru bicaranya Yesus. Hah? Juru bicara? Bang agama apa? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Muslim. Sama seperti Yesus bagaimana? Yesus Muslim. Manusia. Yesus bukan Kristen. Tidak bisa kamu manusia, kamu membedakan. Yesus Tuhan manusia sama juga. manusia bagaimana?
Yesus manusia, kata siapa dia Tuhan? Manusia tapi tidak sama dengan kamu. Oh, sama dong, sama. Kamu bisa ciptakan apa? Bisa ciptakan apa kamu? Sama seperti Yesus tidak bisa menciptakan Ciptakan apa-apa. apa? Sama seperti Yesus tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Saya tanya sekarang kamu siapanya Kristen? Saya juru bicaranya Yesus. Maksudnya kamu siapa? Saya juru bicaranya Yesus. Sekarang kamu cuma bilang Yesus apa? Iya. Saya tanya kamu. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Aku roh kebenaran yang kudus. Kamu siapa? Kamu pernah ke gereja? Enggak, karena Yesus juga tidak pernah ke gereja. Oh, makanya kamu tidak ada apa-apa dengan Kristen. Kamu Yesus juga tidak pernah ke gereja. Yesus tidak pernah ke gereja. Mau dapat koin. Yesus tidak pernah ke gereja. Kerja. Yesus tidak pernah ke gereja, sama seperti aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Ditanya Aku roh kebenaran yang Kamu diutus siapa? untuk memuliakan Yesus. Doa Bapak kami, coba kamu jelas. Coba kamu sebut Bapak kami, kalau kamu Yesus tidak pernah membaca doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu data sisipan. Cuma kamu tahu. Coba kamu masuk orang rumah, kamu tahu isi rumahnya itu. Saya bukan maling. Iya kan kamu maling agama orang, makanya kamu jelaskan buat agama Kamu orang matamu. Kitab kami. Memang kamu maling. Memang semua kamu memang maling. Kamu aja. Yang maling itu yang ngambil kitabnya Yahudi. Jangan emosi dulu, jangan emosi. Yang maling itu yang mengambil kitabnya Yahudi, itu maling. Kamu itu yang maling. Siapanya kamu Yahudi? Siapanya kamu? Saya sepupu sekali dengan Yahudi. Ini sepupu sekali bagaimana kamu? Ya kamu sendiri siapanya Yahudi kamu? Kamu jauh. Kamu ke Yahudi diludahin sama Yahudi. Semua. Kamu bersama-sama kamu dengan Kamu ke Yahudi diludahin. Memang bodoh. Kambing. Pentasan makan kambing. Tak kamu kambing. Jadi kau makan babi. Jadi otak kau? Babi. Saya makan babi tapi saya tidak otaknya kayak kambing. Tapi otak. Iya, otak kambing. Kamu itu kambing. Kamu makan kambing, otak kayak kambing. Saya makan babi, saya kenyang. Otakmu kayak babi. Kamu kayak kambing. Kamu kayak babi berarti. Jangan gitu dong. Kamu pasang target untuk orang, tapi kamu mau pasang target untukmu. Kamu itu kambing, otak kamu itu kambing. Berarti kau babi, otak kau itu babi. Otak babi tapi tidak pernah mati. Ya udah, kau sudah mengaku ya, alhamdulillah. Saya tidak ada apa-apa dengan Kristen, cuma mau cari koin. Kalau cari koin itu, saya ini diutus Yesus. Cari koin. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Akulah itu. Apabila ia datang, maka dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan penghisapan dunia akan dosa. Akulah itu. Akulah penolong lain yang datang, yang diutus, yang diminta Yesus kepada Bapa. Kami bicara laut, sudah ada apa-apa kamu. Jangan kau menangis, anak muda. Kamu siapa? Aku roh kebenaran yang diminta oleh Yesus kepada Bapa. Kamu tuh Roh Muhammad. Jadi kubur. Sembah kubur sana. Kristen se-Indonesia menangis. Kamu siapa? Ditanya kamu siapa? Aku roh kebenaran yang diminta oleh Yesus kepada Bapa. Kamu pernah ke gereja? Sebagaimana Yesus tidak pernah ke gereja karena gereja tempat penyembahan berhala. Jangan balik-balikan fakta kamu. Kamu itu cuma cari koin. Yesus tidak pernah ke gereja, makanya aku juga ogah ke gereja. Kerja bang, kerja.
Yang kedua sudah. Aku roh kebenaran yang Ya. diutus untuk Kenapa? mengajarkan Cuma- kalian kebenaran. Kamu siapa Raja? Kamu siapa? Aku roh kebenaran. Aku roh kebenaran. Tanya sekali lagi, aku siapa? Aku kasih kau hadiah. Kamu makan apa? Sama seperti Yesus makan ikan goreng. Sama kamu makan ikan goreng tidak? Kamu makan Yesus juga makan ikan goreng, samanya kami. sama manusia, kamu siapa Raja ini? Yesus itu manusia sama seperti Kamu siapa aku. kamu? Siapa kamu? Saya roh kebenaran yang diutus untuk Siapa mengajarkan kamu? kalian hukum-hukum, Siapa kamu? keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kamu siapa? Kamu siapa? Botol. Perkenalkan, saya adalah roh kebenaran. Edis jelas. Edis. Ya, jelas bagimu. Itu jelas. Memang Edis jelas. Aku Jelas bagimu. kalau kamu Kristen Islam masuk Kristen, oke, saya akui. Ke Kristen masuk Islam, oke, saya akui. Tapi kamu tidak ada apa-apa. Masa kamu mau ajarin orang? Kamu siapa? Masa mau masuk di orang per rumah, kamu mau tahu seluruh isi rumah itu? Kamu siapa? Ini memang cuma nih, memang orangnya cuma maling kitab orang, cuma tahu baca itu, lalu sebarkan buat umat muslim supaya umat muslim percaya buat kamu. Kamu siapa? Kamu bisa hidupkan orang? Ini memang orang ini memang sadis sekali. Di mana-mana kalau kamu itu nanti anak kamu itu nanti kita melihat ya, nanti pasti ada jalan Tuhan kebenaran buatmu. Udah Iya, aku bilang kamu aku ini roh kebenaran. Kamu kalau kebenaran, kamu siapa? Kamu bisa ciptakan apa saya bisa lihat? Bisa ciptakan apa saya lihat? Kamu bisa sembuhkan apa Sebagaimana saya lihat? Yesus tidak bisa menciptakan apa-apa. Sembuhkan apa? Sembuhkan apa saya lihat? Nyata supaya saya percaya kamu. Coba kamu bisa buktikan apa di sini? Saya Dan bisa apa sembuhkan. yang sekarang pembuktian bukan ngomong aja. Ngomong tidak ada pakai. Ngomong itu semua orang bisa ngomong. Saya Siap, bisa coba. membuat kau waras. Buat waras, saya juga bisa buat kamu waras. Coba Kamu aku bisa buat saya waras. buktikan apa 1 yang kamu tambah mau. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 tambah 1 kamu 1 tambah 1. Kamu paut. Kamu paut. Coba. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kamu paut. Tanya buat anak saya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kamu siapa mau ajarin aku? Kamu siapa? Nggak bisa jawab. Kamu siapa? Betul. Nggak bisa jawab dia. Betul. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Botol. Sama dengan berapa? Botol. Sama dengan berapa? Nggak bisa jawab dia. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Ini bintang berapa? Ini bintang berapa? Ini bintang berapa? 1 ditambah 1 Ini bintang berapa? tambah Berapa? lagi 1 Ini bintang siapa? Bisa jawab juga, ada Cok. 31 Bisa jawab juga. sama dengan berapa? Masa orang tidak pernah baca 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kamu siapa? Jawab. Saya tanya kamu siapa? Siapa kamu? Aku roh kebenaran. Coba kamu roh kebenaran. Bisa buktikan apa buat saya? Roh kebenaran. Buktikan. Bisa buktikan kalau kau tidak bisa menghitung. Ini buktikan apa dulu? Buktikan apa yang nyata? Aku bisa buktikan kau tidak bisa menghitung. Coba. Ambil parang potong kamu punya leher. Kata putus tidak. Coba. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kamu melihat saya ambil parang saya potong saya. Nggak bisa. Lihat.
Lihat saya ambil. Aku bisa membuat kamu tidak bisa menghitung. Itulah mujizatku. Kamu siapa? Sekarang saya tanya, Aku kamu roh siapa? kebenaran. Iya, kalau kebenaran buat Muslim, bukan buat Kristen. Buat Di Muslim. Kristen tidak ada kebenaran memang. Kamu jadi Muslim sana. Memang gak ada kebenaran di tempatmu. Mantap, kamu betul. Tidak tahu apa-apa, cuman baca orang pun kitab, lalu jelaskan. Kamu tidak tahu tulis kitab. Kalau kamu roh kebenaran bisa tulis kitab, tidak? Bisa tulis, tidak? Kamu bisa tulis, tidak? Kamu Ada kenapa? bukti nggak kalau kau itu murid Yesus? Tidak usah tanya kamu siapa, mau tanya saya. Saya naik dulu, saya mau tanya siapa kamu. Mau tanya Aku kamu roh siapa? kebenaran. Bukan. Kalau kamu roh kebenaran, coba doa Bapak kami, saya dengar. Doa Bapa kami. Mama ini orang ini botol Bapak, benar botol kan? Jangan botol kan? Botol dia. Sudah tujuan sana. Sudah tujuan tinggi. Botol. Emosi dia. Kenapa botol? Kenapa? Siapa? Mau ajar kita. Kamu siapa? Kamu kenapa? Kenapa kau emosi dari sejak naik sampai sekarang emosi terus? Kenapa? Maki-maki agama Kenapa? kita, maki-maki agama kita tidak emosi. Saya maki-maki. Iyalah, Aku maki apa? hina-hina. Aku menghina. Iyalah, Apa buktinya aku menghina? buktinya banyak itu. Kamu tidak sadar. Apa? Tidak sadar. Contohnya siapa? Contohnya yang mana? Nah, contohnya kayak begini. Contohnya kayak begini. Poligami, sunat, itu contohnya. Saya sudah tahu. Poligami, bisa kawin anak bayi umur 6 tahun. Terus Ini itu yang disebut Mas. seperti Itu- kamu tuh. Itu kau yang menghina malah, bukan aku. Kenapa? Kenapa kau emosi? Kenapa kau emosi? Kenapa? Cari uang bukan cari koin. Kerja bang. Ya, iya. Bukan Ada kerja di bukan- tempatmu kah? Ada, mari. Bisa terima Piring sini. Ini cuci piring. gaji berapa? Gaji berapa? Gaji berapa? Sabun satu lalu kasih pulang buat kamu. Oh, enggak bisa. Biaya hidup saya Iya, mahal. bisa mau minta kerja tuh. Biaya operasional hidup saya itu ratusan juta per bulan. Bagaimana bisa Ratusan buka juta? dia? Saya Ratusan juta live menghina. menghina lagi. Iya, menghina lah. Kamu itu Saya sadar yang bang. menghina. Ya, kerja. Jangan datang ambil orang punya makanan lalu makan. Kayak kamu itu. Apa orang? Kenapa bisa? Itu ambil makanan orang lalu makan itu bang. Itu kitabnya Yahudi di agamamu kenapa bisa? Kitabnya Yahudi ada di agamamu. Kamu siapa? Sekarang saya tanya kamu siapa? Kristen. Pernah masuk Kristen? Kamu pernah masuk Kristen? Oke, kalau kamu pernah masuk Kristen, saya bisa dengerin kamu. Mending saya masuk rumah sakit jiwa daripada masuk agamamu. Kamu satu jiwa, Pak. Tapi faktanya saya masih waras. Oh, bagaimana? Ya waras saya tidak masuk Kristen. Saya tidak masuk Kristen. Bukti bahwa saya masih waras. Saya mau terima kamu juga masuk Kristen. Buat apa? Siapa juga yang mau masuk jadi orang gila? Siapa yang mau masuk jadi orang gila? Siapa? Siapa tuh orang gila? Ya gila lah. Gila, anaknya orang dituhankan itu gila namanya. Kali sama bayi itu gila tidak? Kali sama bayi itu gila tidak? Enggak ada yang kawin sama bayi, enggak ada.
Enggak ada yang kawin sama babi. Orang Enggak ada. ini Itu tidak ada fitnah Tuhan. Kalian itu fitnah. banyak siapa bilang fitnah. Mana ayatnya? Apaan? Mana ayatnya? Ayatnya. Buat apa saya? Buat apa saya baca kitab kamu? Saya paling senang kalian dapat kitab kamu. Ya syukur lah, terus kenapa kau marah? Gila Gila kau kan? baca kitab kamu. Gila, aku bahas kitabmu, Kamu yang gila. marah, tapi kau bersyukur saya baca kitabmu. Oh iya, bersyukur. Oh baca kitab kami. Tadi kamu berak, kau cebok. Coba itu di masker kamu. Enggak, tadi kamu berak, kamu cebok. Tanya siapa? Tanya atas ini lampu ini. Oh, kamu cebok, tapi kenapa mukamu kayak tai? Tanya lampu. Ini lampu ini. Lampu. Tanya lampu. Udah, kau istirahat dulu ya, kau istirahat dulu. Jangan lupa kebiasaan makan tai, jangan diulang-ulang ya. Dadah. Lampu ini. Macam-macam aja mereka ini orang gila. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa katanya? Kau siapa?